Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahra Ramadan syahra mubarak kutiba fihi siyam kama kutiba 'alal ladzi jami'il umamil madiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala puja dan puji syukur yang tiada terhingga dan kita hanya persembahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan di mana kita pada saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah dapat sama-sama mempertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dan juga bertepatan dengan tahun 2020 Miladiah. Tentunya dengan rasa syukur yang tiada terhingga dari untayan doa yang kita ucapkan selama ini, mulai kita memasuki bulan Rajab, Sya'ban dan sampai di hari bersuci Ramadan. Dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akhirnya kita dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, barakah dan juga ampunan. Dan tentunya dengan iringan keikhlasan melaksanakan satu perintah yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan hari bagi Nabi besar Ibnu Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai ikutan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin jemaah yang senantiasa disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang singkat ini sedikit memperkenalkan tema yaitu 5 keutamaan bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dimana kita tahu bahwa di setiap bulan Ramadan Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bulan ini indah, karena dimana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda yang benar antara dengan yang batil. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tentunya kita pada saat ini di mana kita telah dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan ini, maka tentunya kita dapat bersama-sama memetik suatu hikmah yang besar sekali kandungannya. Karena Allah mengistimewakan umat dari Nabi Muhammad SAW ini yaitu dengan Al-Quran. Yang Allah istimewakan lagi
pada saat Ramadan Allah turunkan. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang di akhir-akhir ini umat Islam sebagian daripada yang sudah sangat jauh sekali dengan keyakinannya, bahkan sudah banyak yang melecehkan Al-Quran itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing hidup kita dengan menurunkan Al-Quran ini, agar kita semua tentunya dapat hidup dengan lurus, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah Allah kemukakan ihdinas shiratal mustaqim. Jadi bagi kita yang sampai dengan detik ini meyakini bahwa Al-Quran ini betul-betul kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan Allah kesempatan di tahun ini bertemu dengan Ramadan, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran, kita dengungkan Al-Quran bulan suci Ramadan ini, karena nilai yang ada di dalamnya menjadi berlipat ganda. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, nah karena ini adalah salah satu kesempatan yang langka. Karena di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja, ketika seseorang membaca Al-Quran, Allah memberikan nilai khusus kepadanya. Setiap dari satu huruf yang dibaca oleh umat Islam itu, satu huruf ketika dia melafazkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ setiap hurufnya itu Allah berikan ganjaran dengan 10 hasanah. Maka sekarang di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita tidak mau membaca Al-Quran, termasuklah kita golongan orang-orang yang rugi. Karena kalau di luar dari bulan Ramadan, 1 dibalas oleh Allah 10, maka sekarang berarti dia bisa menjadi 100, tapi juga bisa menjadi 1000. Dengan kita hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita bisa membacanya 1 halaman, 2 halaman, bahkan sampai 1 juz, dan sampai dengan 30 juz. Nah, sekarang menjadi satu problem pada saat kita berpuasa Ramadan tahun ini, di mana kita tidak boleh berkumpul, bahkan kita harus bersama pun tidak diperbolehkan. Meskipun ada barangkali di musola-musola yang dia mampu untuk melaksanakannya, tapi bagi kita yang memang tidak diperbolehkan, artinya mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita berusaha juga untuk menghatamkannya di rumah. Karena kita harus yakin dengan apa yang Allah turunkan juga dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Artinya setiap manusia itu akan dilihat, akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia lakukan. Jadi meskipun kita tidak didengarkan oleh saudara-saudara kita, kita membacanya hanya di rumah saja, tapi yakinlah para malaikat pun akan menyaksikan saat kita membaca Al-Quran itu. Dan itu pun kita laksanakan dengan ikhlas. Sama seperti bulan suci Ramadan itu. Bagi siapa saja yang ikhlas melaksanakannya, maka dia pun akan diampunkan dosanya, diampunkan dosa-dosa itu. Jadi maka dari itu, ma'asyiral hadirin, marilah Al-Quran yang sudah turun dari sejak zaman Rasulullah SAW 14 abad yang lampau, baik kita jaga Al-Quran itu dengan kita selalu membacanya. Artinya bukan disimpan Al-Quran itu di dalam lemari kita, 1 tahun ini baru kita buka. Maka mari kita ingat pesan Rasulullah SAW dalam hadis, sebagaimana beliau mengatakan, Iqra'ul Quran, baca oleh kamu sekalian Al-Quran, fa'indahu, karena sungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi para pembaca. Jadi mari yuk, mulai dari saat ini kita amalkan Al-Quran ini, baik isi kandungannya yang ada kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun kita membaca
dari ayat per ayat itu dengan kesungguhan, insya Allah Allah akan mendatangkan pahala yang berlimpah bagi kita, dan insya Allah nanti pada esok hari di yaumil kiamah kita akan ditolong oleh Al-Quran itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, adalah bulan yang penuh barakah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, di awal dari Ramadan yang kita tahu dari tanggal 1 sampai dengan 10, Allah menurunkan rahmatnya kepada semua manusia. Rahmat yang mana? Apakah manusia yang beragama Islam diberikan Allah semuanya rahmat? Tentu tidak. Rahmat artinya orang yang memang betul-betul menjalankan puasa Ramadan ini dengan kesungguhan hati. Maka dikatakan itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang puasa Ramadan ini karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampunkan dosanya yang sudah lalu, maka diampuni juga dosa yang akan datang. Ini masalahnya. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Artinya Allah akan memberikan keberkahan manakala saat itu orang sedang menjalankan puasanya. Ini sudah merupakan salah satu apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadis, as-sahuru akluhul barokah. Makan sahur itu berkah. Meskipun kata Nabi, fala tada'uhu walau an yajala'a ahadukum. Meskipun kamu hanya meminum seteguk air, akan mendapatkan keberkahan. Nah, masyaallah hadirin, kalau ini sudah memang betul berita dari Rasulullah SAW yang Rasul sampaikan dalam sebuah beliau, berarti mari kita jaga sahur kita, meskipun hanya dengan seteguk air. Kalau bisa, ini kita laksanakan ini dengan mulai dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Insya Allah tentunya dari keberkahan itu Allah akan berikan kepada kita bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah diwajibkannya berpuasa. Nah, jadi 3 poin di bulan Ramadan ini Allah telah mewajibkan. Artinya Allah tidak memberatkan pada kita. Kenapa? Karena Allah sudah berpesan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pesan Allah ini adalah, hai orang yang beriman, berpuasalah kamu. Artinya pada waktu itu Allah menyuruh Rasul mengajak umatnya untuk berpuasa. Karena kutiba qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban ini telah kusuruh, telah kuperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi umat yang terdahulu sudah Allah perintahkan. Ain. Jadi artinya masyaallah hadirin, maka di situ Allah sudah menyediakan ketika seseorang mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan ini, karena ini adalah salah satu rukun daripada rukun Islam yang ketiga. Jadi kita mulai syahadat, sholat, puasa. Nah, coba kita bayangkan saat ini masyaallah hadirin, yang tentunya umat muslim, baik muslim ataupun muslimah, coba kita kembali mengabsenkan diri kita melihat bagaimana dari yang terdahulu sampai dengan yang sekarang. Tentu yang sekarang ini umat Islam yang sudah tahu bahwa orang yang berpuasa ini akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah, akan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita lihat sekarang, orang yang sudah usianya sepuh, yang sudah mendekati pintu kubur, banyak sekali yang melalaikan perintah Allah, terutama puasa. Bahkan cenderung mereka ini menantang. Ini di zaman corona ini saja, masyaallah hadirin, kita lihat orang sudah tidak pada takut. Padahal kita sudah hampir 1 bulan di Indonesia ini corona sudah bertengger di dalam negeri kita ini. Ketika bulan suci Ramadan ini, bukan mereka membersihkan dirinya, tapi mereka pada saat ini para asik meninggalkan perintah. Padahal umur sudah mendekati pintu kubur. Ingatlah masyaallah hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah.
Kalau tidak usia kita 60 tahun, berarti hanya tinggal 3 tahun lagi kita menunggu dunia. Jadi kalau ketika ini sudah sampai waktunya, mari kita jalankan perintah Allah. Kita ajak saudara kita. Ingat pesan Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi bagi saudara-saudara yang punya keluarga yang sampai saat ini belum melaksanakan perintah Allah ini, yuk kita ajak bersama. Karena sebelum Allah menurunkan azab, mungkin sekarang ini dunia sudah dilanda musibah yang begitu banyak. Artinya setidaknya kita tahu, mungkin sebentar lagi bisa saja itu sang malaikat akan meniup trompet sangkakala, maka dunia kita nyatakan habis. Sekarang malaikat mungkin sedang membersihkan saja trompetnya, sudah seperti ini, sudah kalah kabut, manusia sudah banyak yang mati ketakutan. Tapi itu artinya tidak dijadikan pembelajaran. Mereka tidak mau membersihkan dirinya di bulan yang penuh ampunan ini untuk menuju surganya. Yang keempat, masyaallah hadirin, adalah mendapatkan pahala semalam penuh saat menunaikan salat tarawih bersama imam sampai selesai. Nah, ini lagi masyaallah hadirin. Artinya Allah telah meletakkan salat tarawih ini sebagai suatu pahala yang limpah juga. Tapi karena saat ini suasana kita dalam posisi sedang diuji oleh Allah mendapatkan musibah ini, artinya kita pun masih dapat melaksanakan berjamaah, mungkin bersama keluarga kita yang tidak sempat atau tidak bisa melaksanakan di masjid. Awas, ini satu kesempatan ini tentu hanya ada di bulan suci Ramadan ini saja, masyaallah hadirin. Salat tarawih ini dan sholat witir pun diperbolehkan berjamaah hanya di bulan suci Ramadan ini saja. Jadi meskipun di rumah, bagaimana fadilat? Tetap sama fadilatnya. Karena kita memang di dalam keadaan yang namanya musibah. Kalau nanti tidak di musibah, artinya tentu kita mari berbondong-bondong menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Yang terakhir, terhapusnya dosa-dosa setahun yang lalu, setahun yang lampau, sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis rawahu Ahmad, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya Allah akan menghapuskan dosa-dosa ketika seorang itu melaksanakan puasa itu dengan penuh keikhlasan, yang hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan artinya cuma minta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua didoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah akan selalu berkahi kita untuk menuju ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.